saya dalam posisi lebih tinggi dari ikhwan semuanya dengan ibu kayak begini. Tetapi yang lebih harus minta maaf lagi yang awalnya lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa karena tempat yang tidak memungkinkan. Yang kedua, program sedikit pelajaran tentang Naqsyabandi ini sebetulnya saya sudah programkan dari sejak ikhwan akhwat datang di Singkawang. Pertama, dia akan dimulai tanggal 19 waktu itu, karena baru datang sudah pasti capek. Tanggal 20 anak saya pengantin. Tanggal 21 hari Jumat. Tanggal 22 persiapan untuk hallnya Kekari. Tanggal 23 ziarah ini baru terlaksana tanggal 24. Mudah-mudahan kalau di Sumeneb atau hall yang akan datang di sini lagi, dan kita bukan lebih sempurna lagi. Ikhwan akhwat rahimakumullah, saya akan sedikit menyampaikan apa-apa yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, hubungannya dengan apa yang menjadi kegiatan rutinitas kita sehari-hari, yakni di dalam tarekat Naqsyabandi. Jadi tarekat Naqsyabandi yang kita amalkan ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Banyak hal di dalam Naqsyabandi ini yang jawabannya pun semua ada di Al-Quran dan hadis. Saya akan sedikit menyampaikan yang singkat saja. Pertama, takut terlalu capek karena gugur, takut ngantuk, dan yang kedua takut lambat. Sebab saya orangnya pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ayat ini biasa dibaca kalau kita khojakan atau kita tawajuan. Cuma kalau saya lagi nawaju, saya melihat yang hadir, kalau yang hadir ini bermacam-macam dan sebagainya, saya nggak sampai baca ini. Artinya lihat sikonnya. Sebab sabda Rasul, kalau engkau memimpin satu kaum, tidak amat hadukum bal khaffif. Kalau kau menjadi imam, hendaklah diperingan. Karena takut ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang sakit. Oleh karena itu, tapi kalau kerjakan biasanya lebih disempurnakan karena punya batasan-batasan yang harus dibaca oleh pemimpin kerajaan itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak. Artinya, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, hai Muhammad, kata Allah. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad. Jadi Allah di sini melapangkan dada baginda Rasul SAW, pada hakikatnya melapangkan hati Rasul SAW. Ayat ini turun asbabun nuzulnya karena Rasulullah SAW itu lagi keadaan duka, di mana istrinya dan pamannya dalam waktu yang sangat singkat meninggalkan untuk selama-lamanya. Artinya istrinya wafat, yang bernama Sayyidah Khadijah, dan Abu Thalib juga. Bersedih Rasulullah SAW, kemudian oleh Allah dikasih hiburan dengan Isra berjumpa dengan Allah, dilapangkan dada Rasulullah SAW, dilapangkan, ditenangkan hati, dihibur oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan? Allah memakai kalimat kami. Allah dikatakan, bukankah aku telah lapangkan untuk Muhammad? Nah, Allah pakai, bukankah telah kami lapangkan? Kalau Allah memakai kata kami di dalam Al-Quran, berarti Allah menggunakan
yang lain daripada Allah. Artinya Allah memakai seperti misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya telah kami ciptakan manusia itu paling bagusnya ciptaan kami. Kenapa Allah menciptakan kami padahal yang ciptakan Allah? Karena ada bapak dan ibu kita yang ikut andil di situ. Makanya pakai kami. Nah, pada waktu Allah melapangkan dada Rasulullah, Allah menyebutkan kami lapangkan. Karena pada waktu itu yang ngajak Rasulullah Isra Mi'raj yang membawa menemani adalah malaikat Jibril pakai kendaraan murah. Jadi ada pihak lain yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah kami lapangkan untukmu? Jadi ini secara pribadi yang lapang dadanya, yang tenang pada waktu itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah telah kami lapangkan untukmu? Jadi yang lain tidak. Ada sesuatu yang lapang untuk orang lain juga ikut senang. Kalau misalnya bapak-bapak anaknya dikasih hadiah oleh kepala sekolahnya juara 1, senang anaknya, bapaknya ikut senang? Ikut senang. Ada yang orang lain senang, orang lain juga senang. Tapi ini pribadi, orang itu menerima, orang lain walaupun bapaknya tidak ikut. Laka, spesial. Jadi yang diberi kesenangan adalah Rasulullah SAW secara pribadi. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, hatimu? Mulai kita masuk. Apa lapang? Bukankah telah kami lapangkan? Lapang adalah satu ruangan, satu keadaan yang pada waktu itu berisi sesuatu yang tidak enak. Ada satu ruangan kelas, ada bangkunya, ada mejanya, ada bukunya, ada macam-macam. Sehingga ruangan kelas pada waktu itu seakan-akan sempit. Setelah barang-barangnya yang di dalam itu dikeluarkan, sampah-sampahnya semua dikeluarkan, maka kita akan berkata, kelas itu sekarang nampak lapang. Bukan tambah besar kelasnya, tapi ruangannya kayaknya lapang setelah dibuang semua kotoran yang ada di dalam. Rasulullah lapang karena semua kesedihan yang telah mengisi hati Rasulullah pada itu hilang karena sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut lapang kan gitu. Bukan lapang tambah luas, ditambah lebar kan enggak. Hatinya pertama biasanya segini seperti itu. Alam nashrah laka sadrak. Sekarang kita mulai masuk ke nasihat. Alam nashrah laka sadrak. Allah berfirman sekarang kepada kita semua ikhwan akhwat. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Allah pakai kami lagi karena Allah melibatkan siapa? Melibatkan saya untuk melapangkan dada ikhwan akhwat. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, kata Allah. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran memakai kata alam pertamanya, itu bertanya bukankah? Dan yang mendengarkan pasti jawab iya. Kata Syekhana, kalau ada alam, ini kalau mufassir, semua orang ahli tafsir mengartikan kalau ada kata alam di depannya, pasti yang mendengarkan jawab iya. Tapi Syekhana menambah lagi. Kata Syekhana, kalau ada kata alam, biasanya dijawab oleh pendengar itu dengan iya, cuma pendengar itu menambah lagi dengan tapi. Iya, ada tapinya. Bukankah saya udah ngasih uang sama kamu itu 500.000? Iya, tapi kurang. Kan kayak gitu. Kebiasaan kan kayak gitu. Kayaknya lebih kita enak ambil yang siapa aja ya daripada mufassir yang lain. Ini kan itu guru kita. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Saya nanya sekarang. Allah tanya, saya nyampaikan. Bukankah telah Allah lapangkan? Mungkin bahasa yang lebih enak. Bukankah kami telah nawaju sama kamu? Bukankah telah kami lapangkan hati kamu dengan tawajuan? Kami telah bersihkan hati kalian, telah dilapangkan hati kalian dengan tawajuan. Pasti kalian jawab, iya. Tapi kalau di masa kami, iya ya. Jawabannya di masa usia tidak ada pilihan lain. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, untukmu, jadi yang ikut tawajuan walaupun bapaknya tidak akan dapat nikmatnya tawajuan kalau anaknya yang dikasih tawajuan. Bapaknya ikut tawajuan, anaknya tidak ikut, nggak dapat anaknya. Ini spesial tawajuan itu. Kamu aja
saya ikut, nanti saya numpang. Nggak bisa. Alam nashrah laka sadrak. Ini saya suami istri sangat setia Ustaz, biar suami saya yang ikut. Tidak dapat istrinya. Ini spesial. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Bukankah kami telah nawajui kamu? Iya Ustaz, tapinya didengar oleh guru, makanya nawajui beberapa kali. Iya. Nah, kalau tadi lapang adalah ada satu kotoran di dalam ruangan, tentunya di dalam hati kita. Apa kotoran di dalam hati kita? Wa wada'na anka wizra. Wa wada'na anka wizra. Kalau depak mengartikan wa wada'na anka wizra, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu dan kami angkat beban kalian. Beban Rasulullah sedih, tapi beban kalian. Kalau Allah memakai kalimat wada'na, wada'a ini artinya wada'a ini meletakkan. Wada'a ini meletakkan. Tetapi meletakkan bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang berat. Meletakkan tapi yang berat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inni wada'tuha untha. Ibunya Sayyidah Maryam itu dalam firman, ya Allah, kami melahirkan seorang perempuan. Ini wada'tuha untha, pakai wada', mengeluarkan bayi dari dalam perut, pakai wada', meletakkan. Berat melahirkan. Bapak-bapak tidak tahu berat itu. Jadi wada' sesuatu yang berat. Jadi yang akan guru itu pada waktu tawajuan, yang dibersihkan oleh guru di hati muridnya sesuatu beban yang sangat berat. Yang ada di hati murid itu berat-berat, yang akan diambil oleh gurunya. Wada'na anka wizra. Bukankah telah kami cabut, bukankah kami telah angkat yang beban yang berat itu dari hatimu? Nah, wizrun ini berarti gunung. Wizr ini gunung. Kenapa beban yang berat diartikan dengan gunung? Karena gunung, sepakat para ahli syair dan ahli bahasa, gunung adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang sangat berat. Seorang kekasih bilang kepada kekasihnya, pada ceweknya, kata sekarang, hai sayang, minta apa saja kamu, yang penting jangan minta emas segunung. Gunung terlalu berat. Bahasa yang selalu dipakai itu gunung karena terlalu berat. Wizr. Menteri, bahasa Arabnya wazir. Kenapa? Karena tugasnya sangat berat. Punyanya presiden dipakai menteri itu karena wazir. Beban kita yang paling berat pada manusia wizr. Ini adalah dosa. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada orang itu menanggung dosa orang lain. Jadi yang akan diangkat pada waktu ehwan-ehwan ini tawajjuh, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, dan dada kamu itu menjadi lapang yang kemudian diangkat bebanmu yang sangat berat itu, beban dosa kamu itu diangkat, beban dosa kalian itu diangkat. Jadi ehwan-ehwan ini kalau ikut tawajjuh, dosanya diangkat oleh Allah, diampuni langsung oleh Allah. Nanya lagi, dosa yang mana? Alladzi anqadha dhahrak. Dosa yang akan diampuni adalah dosa alladzi anqadha dhahrak. Dosa yang anqadha dhahrak ini sulit diartikan. Tetapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat orang mikul kayu, kemudian kayunya bunyi, biasa ya, itu karena beban berat yang sampai bunyi kayak gitu. Itu anqadha dhahrak namanya. Atau ayam mau bertelur, kotak-kotak, itu kotak-kotaknya ayam itu karena telur mau keluar, tidak kuat, ya, menahan, dia itu angkot-angkot. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan akhwat, naik bis dari sini ke Pontianak sampai di Pasir Panjang, sakit perut, ingin buang aja, tidak ada WC-nya di bisnya, harus nunggu sampai Pontianak, supirnya tidak mau berhenti. Pernah merasakan? Pasti. Yang tidak pernah merasakan, yang tidak pernah naik bis. Jadi
kalau kita tawajuan, beban kita, dosa kita oleh Allah diangkat. Dosa yang mana? Yang angkut dhahrak, yang menjadi beban bagi kita. Allah, kenapa aku ini mulai berbuat kayak gitu? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Allah. Nah, ini yang angkut dhahrak kita. Ini yang angkut dhahrak. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, dosa lihat perempuan atau perempuan lihat lagi, kemudian tidak menyesali pada ketahuan, tidak menyesali pada dosanya, tidak termasuk yang ini. Tapi benar-benar ya menyesali dengan dosanya. Oleh karena itu, kalau baca istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ingat semua dosa Allah, karena dosa ini Allah, ya Allah. Nah, yang kayak begitu yang akan diangkat. Yang dia mengerti, tidak ngerti tanya sama dia. An-Nabi angkut-dhahrak. Dosa yang akan diampuni oleh Allah adalah dosa yang kepada pemilik dosanya, pemikul dosanya merasa berat. Ya Allah, kenapa aku durhaka kepada orang tua? Ya Allah, kenapa aku tadi begini? Ya Allah, kenapa tadi aku dosa? Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau misalnya ikut tawajuh, kawannya Allah, dia tidak diampuni mungkin dosa-dosanya biasa-biasa. Yang menjadi beban yang akan mengakibatkan kita ke neraka itu tidak diampuni. Oleh karena itu sampai saya kalau mimpi itu sampai saya yang menangis. Padahal kalau tawajuan itu istighfarnya itu untuk muridnya. Jadi kalau saya tawajuh astagfirullahaladzim, istighfar saya untuk ikhwan akhwat saya. Tetapi yang diminta ampun saya itu yang diminta yang sabar. Enggak, aturannya lebih nangis dari saya. Kayak gitu. Enggak usahlah dengan air mata dan mata hati menangis, sedih, menyesali gitu. Jadi kalau kita tujuan Allah melapangkan dada kita, dosa kita diampuni Allah. Dosa yang mana? Dosa yang benar beban kepada kita, yang sangat berat bagi kita. Kemudian Allah warafa'na laka dzikra. Kemudian Allah akan mengangkat nama kita semuanya. Kata Syekhana, orang ikhwan atau akhwat kalau sudah masuk tarekat bai'ah itu pada hakikatnya sudah menjadi wali. Wali Allah tapi wali kecil. Dari kecilnya sampai tidak tahu dirinya wali. Jadi kita itu kalau sudah baik tarekat, sudah menjadi ahli zikir, kata Syekhana, diangkat namanya masuk golongan para wali-wali Allah. Karena wali Allah kerjanya ingat kepada Allah. Maka orang ikhwan akhwat yang masuk bai'ah kemudian mengerjakan, dia sebetulnya wali Allah. Cuma belum punya hak untuk ikut di sidang-sidangnya para wali. Cuma ikutnya sidang di kodakan, tawajuan. Pertama kayak gitu, lama-lama gitu tuh. Iya, siapa tahu nanti Allah mengangkat kita jadi wali yang lebih tinggi lagi, ya ikut nanti diwali. Ya, kalau sudah ikut nanti saya kirim salam sama yang ketiga. Ya, mudah-mudahan semuanya jadi wali, paling tidak wali murid lah. Tapi paling tidak kata Syekhana, kalau sudah yang mengerjakan zikirnya, dia sudah menjadi wali Allah, tapi wali kecil. Ustaz, saya ini kalau mau istighfar, mau baik itu sulit Ustaz. Sulit. Mau menyesali dosa itu sulit Ustaz. Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini kalimatnya ada dua. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini al-usr. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dua kali disebutkan al-usr ini bagi alif lam, ya, alif lam makrifah, ini ahli nahwu syarah semua yang mengerjakan. Jadi maksudnya tertentu, kesulitannya itu tertentu. Inna al-usri yusra. Yusranya itu tidak pakai alif lam, artinya nakira. Ngerti tidak ngerti yang penting sudah lah, nakira gitu. Maksudnya gini, kalau pakai alif lam itu tertentu. Madrasatun apa artinya?
terlalu nggak tahu madrasah. Madrasah itu sekolahan. Sekolah mana? Nggak tahu kita, banyak sekolah. Kalau nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, al madrasah itu sekolah itu, bukan sekolah yang sama. Setel? Ya, Tidak. Mengerti yang maksudnya ya? Singkat, jangan stand ya soalnya. Jadi kalau pakai alif lam tertentu, ya. Jadi al-us sesungguhnya bersama kesulitan itu yusra, kemudahan. Kemudahannya tidak pakai alif lam, berarti kemudahannya itu banyak. Kalau ahwat merasa sulit di dalam berzikir, itu sulit di dalam berzikir, satu aja sulitnya, tapi jalannya itu banyak, mudah. Bagaimana sih? Bisa tidak bisa nangis, surah nangis, saya tahu bisa nangis. Nggak kuat Ustaz kalau nggak pakai air mata, pakai air mason. Bisa juga nangis kalau ingin puas dengan air mata, tambah air mason. Surah Ustaz pakai air mason, capek kagak. Kalau bisa nangis, ya nangis itu simbol kepuasan buat kita. Kalau sudah nangis, puas kita. Tapi sebetulnya tidak diukur dengan air mata ini, air mata hati. Yang ukur itu yang tahu guru. Tidak nangis, saya ubahnya tanya membanggakan air mata. Ya. Saya ada punya teman, ingin nangis, guru-guru ini saya bilang, jangan nangis, bisa nangis. Jadi bukan air mata ini yang lebih berperan. Allah mengulangi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu ada seakan-akan dalam kesulitan kalian berzikir ini ada dua kemudahan. Kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Jadi kalau kita semua kemudahan dapat kesulitan itu kita hadapi dengan cara itu, nanti kita akan mudah juga di akhirat, kita semuanya akan. Nah, kalau kita sudah ikut ujian dapat kayak gitu, mudah-mudahan kata Allah. Ingatkan lagi, baiklah kalau sudah kerja lagi, karena sudah nikmat dikir, udah kamu kerja lagi, tidak boleh. Baiklah pansor. Kalau sudah selesai tawajuannya, bukan langsung terus di masjid tidak mau gelar, salah juga. Sesudah tawajuan dikir nambah sedikit, mungkin 10 kali putaran, paling tidak 5 kali putaran. Sudah itu ayo, sudah putaran pansor. Kita kerja lagi. Apa kegiatan kita? Ayo kerjakan lagi. Wailah rabbika, tapi tetap bersandar kepada Allah. Hadirin, kalau kita ikut tawajuan, saya ulangi lagi. Kalian akhwat ini dilapangkan dadanya dengan tawajuan tadi. Beban kita yang menjadi beban kita ini, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dosa yang benar-benar menjadi beban bagi kita.